Weekly One on One. Halo semuanya, balik lagi di Inspirational Talk Tim 3 One on One bersama saya Yonatan dari staf Departemen Hublu dan teman saya. Sania Latifa dari staf Departemen Hublu juga. Oke, wah, kita udah masuk episode baru nih, dengan gestar yang baru tentunya nih. Tata kenal nggak gestar baru kita nih? Siapa sih bang? Kayaknya kita nggak kenal deh. Wih, padahal dia sering muncul di IG MT Regular 1. Tahu sih kayaknya, tapi Wah, yaudah kita nggak usah panjang-panjang lebar, kita langsung sambut aja lah ya. Ini dia dari Bang Ahlul dari Walhi Riau. Oke, wah, kita kasih applause dulu nggak? Assalamualaikum. Selamat kawan. Ayo. Wah, malam Sehat. bang. sehat-sehat Bang. Gimana Abang juga sehat nggak? Alhamdulillah. Sehat. Wah, betul. Oh, memang pandemi ini buat Malam diskusinya serius ya. ya untuk teman-teman kalau tahu Iya. ini kami recordnya tuh malam-malam, jadi mohon dimaklumin ya kalau ada. Sip. Gimana nih? Kita langsung perkenalan aja dulu Bang. Kita kenalan dulu nak. Boleh. Oke. Boleh. Dari Abang dulu aja deh kenalan biar teman-teman juga pada tahu kan. Oke. Panggilannya apa nih, sahabat? Apa namanya? Wah, kalau panggilan sih teman Lestari aja langsung Bang. Teman Lestari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam kenal teman-teman. Saya Ahlul Fadli dari Walhi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, wilayah Riau. Walhi adalah lembaga fokus di dalam isu lingkungan dan pendampingan masyarakat, dan saya di Walhi sebagai staf advokasi dan kampanye. Oke, wah, malu. Kita lagi perkenalan tak? Mantap nih. Salam kenal Bang Alul. Bang Alul ya, Bang Alul berarti kan? Ya. Oke, kalau aku ya Bang Tapi perkenalan. jangan ditambah B, bahaya nanti. Waduh. Oke, kenalin berarti kalau aku nih Bang, perkenalkan nama aku Yonatan, biasa dipanggil Yoyo. Dari staf Departemen Hublu Ibtli Regional 1. Kalau temen aku nih, Kalau aku Sania Latifa, biasanya dipanggil Tata, juga dari staf Departemen Hublu Pinkli Regional 1 bang. oke, wah, kami sama-sama dari Departemen Hublu nih Bang. Ya. Satu kampus ya? Satu kampus juga Bang, iya. Aduh. Satu kampus. Kayaknya kita satu kampus, beda fakultas saja. Oh iya Bang, kalau tahu Bang dari fakultas mana tuh Bang? FK. Oh FK Bang, jurusan? Ya. Ya, Prodia Bang, jurusan apa? Kalau aku jurusannya nggak familiar tuh, pasti kalian agak bingung gitu. Apa tuh Bang? Pendidikan luar sekolah. Luar sekolah. Apa tuh Bang? Luar sekolah? Mainnya di luar sekolah aja. Ya, emang ada ya Bang? Wah, Ada. kita tanya. Yang ngajarin anak putus sekolah, ujian paket, itu mereka itu. Wih, kita anak Unri bisa nggak tahu ya, Ta? Di luar pendidikan formal yang selama ini ya. Oh, gimana tuh, Ta? Lanjut, Ta? Di belakangan ini kita lihat abang lagi sibuk-sibuknya ya. Emang sebenarnya kesibukan abang apa aja sih sejauh ini? Iya tuh Bang, foto aja tuh Bang. Sok sibuk sih sebenarnya nih. Dan nggak dibilang pengangguran, jadi saya sebutkan gitu. Gimana? Kalau di Walhi memang sekarang lagi asik-asiknya mengelola isu pengolahan sampah ya. Kebetulan di Pekanbaru kan di awal 2021 kemarin kan ada apa namanya tuh fenomena yang disengaja, fenomena alam, bukan alam sih, merusak alam sih sebenarnya. Terutama air ya, merusak air dan polusi udara, bau busuk dari sampah. Nah, ini jadi concern kita dalam merespon permasalahan di masyarakat. Kemudian dari sisi regulasi, ternyata di hal pengelolaan sampah di Pekanbaru itu memang ada masalahnya. Salah satunya itu pemilahan, khususnya sampah plastik sekali pakai. Kebetulan sampah plastik ini ada yang dekat dengan kita sehari-hari. Nah, yang ini dari awal memang kita dalam hal berkegiatan, tapi dampak terhadap lingkungan itu sangat buruk sekali karena dia lama terurai 100 tahun kalau bisa diurai baru bisa diterima bumi lah gitu. Betul. Nah itu jadi concern kita dan sampai sekarang
Saya masih melakukan advokasi, terutama mengkampanyekan kepada masyarakat untuk mengurangi atau dalam bahasa kerennya itu puasa lah, puasa kantong plastik. Puasa kantong Dan plastik. kita akan memberikan mungkin alternatif, mungkin yang selama ini kita tahu tapi belum familiar ya, kayak penggunaan tote bag atau tumbler di kegiatan sehari-hari. Nah, ini yang kita dorong dulu kepada masyarakat biar mereka juga bisa mengenal alternatif lain selain plastik sekali pakai itu apa yang bisa mereka gunakan. Oh, gila, padat banget berarti bang. Walaupun cuma kayak gitu, Iya. tapi kayaknya memang hectic banget ya bang. Iya. Tapi dengar-dengar di kampus Sibuk katanya banget kalau sih kayaknya ya Bang ya. iya, kalau ada kegiatan di kampus katanya nggak boleh bawa ini ya, nggak boleh pakai botol minuman Ya bang, lagi katanya. kami kalau dari teknik lingkungan kami di Undri memang kami adalah eco lifestyle. Jadi kami di ibaratnya mulai dari diri sendiri kan, kami menggunakan tumbler, ibaratnya mengurangi sampah plastik lah mulai dari apa kami. Jadi nggak harus langsung sekali yang gede, tentu langsung sekali yang kecil-kecil dulu kita matengin tentunya kan bang. Iya, iya. Nah, itu sih bang kalau kami Jadi dari Jadi bukit gitu. center. Yoi bang. Wah, Berarti kalau aku ke kampus bisa ngisi ulang tumbler di sana berarti ya? bisa bang. Aduh bang, join aja langsung apa singgah-singgah aja tuh kan. Wah berarti Asik. dari tadi dari mulai kampanye sampah plastik dan lain-lainnya berarti gila ya bang. Walaupun nampaknya emang simple tapi sebenarnya kompleks ya bang. Ya. Oh, tapi itu bang, kalau kita tarik mundur bang, motivasi abang sebenarnya memilih Walhi ini apa bang? Kenapa abang kayak Walhi ini kayaknya jalan aku sebagai berorganisasi, kenapa nggak yang lainnya gitu bang? Kenapa tuh bang? Kalau itu secara langsung proses ya, karena memang dari kuliah itu memang ini ya, kebetulan aku di pers kampus di Undri Bahana Mahasiswa. Nah, waktu itu lagi ada sibuk apa, lagi bikin liputan tentang lingkungan, isu lingkungan. Nah, waktu jumpa narasumber itu kedengarannya mereka apa yang mereka lakukan tuh asik gitu kan. Gitu. Kayak apa, berjumpa masyarakat adat gitu kan, bagaimana belajar di lokasi dan melihat fenomena-fenomena alam yang terjadi kayak gitu kan, atau bagaimana si masyarakat tempatan tuh merawat hutan dan sungai, bagaimana menghubungkan alam dengan tradisi dan budaya mereka. Nah, itu yang jadi daya tarik. Nah, setelah dari kampus itu aku mulai mencari apa di mana apa ya, wadah-wadah yang kayak gitu, mungkin bisa ketemu apa jumpa di teman-teman apa makalah, setelah diskusi saya ikut gitu kan. Nah, berawal dari situ ikut tertarik dan akhirnya sampai sekarang sementara ini masih apa berkecimpung di salah satu lembaga lingkungan itu lagi gitu. Wah. Kalau gitu Bang, kan Abang tertarik nih mengenai isu-isu lingkungan gitu kan. Kenapa sih Abang nggak milih dinas kayak kedinasan gitu? Otomatis lebih mempermudah jalur Abang bukan sih seharusnya? Ya, Benar bang. ya, dinas karena dinas terlalu apa ya formal gitu ya. Pagi-pagi apel dulu pakai seragam atau ngopi dulu di kantin gitu kan. Nah, ini aku belum terbiasa seperti itu gitu. Lebih apa ya? Ya sebenarnya secara regulasi itu memang mereka membantu kan, mereka menciptakan produk hukum, kebijakan, tapi kan apa yang mereka bikin itu belum tentu bisa diterima masyarakat dan masyarakat mengetahui. Nah, kita juga bagi peran ya, misalkan melakukan dampingan terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah ketika itu menyinggung hal-hal yang sensitif di masyarakat, ya kita sampaikan apa sih masukan kita ke pemerintah, ini ternyata regulasi yang mereka bikin itu ternyata mengganggu kehidupan masyarakat bisa gitu kan. Nah, ini yang kita coba hubungkan ya, apa sebagai penghubung lah kan antara pemerintah dan masyarakat gitu. Nah, kalau tidak masalah sebenarnya kalau ikut apa namanya itu kedinasan itu, tapi mungkin sampai saat ini apa namanya itu belum dapat chemistry-nya itu kalau di sana. Mungkin kalau di lapangan itu lebih asik gitu kan. Iya bang. Bisa makan 3 hari gitu kan, ngapain. Tapi sama masyarakat adat cari ikan gitu kan. Manen-manen buah semangka, buah jagung gitu kan. Nah, itu menarik gitu. Dan waktunya lebih fleksibel. Fleksibel ya, benar-benar sih. Intinya sebenarnya chemistry-nya aja gitu kan Bang. Ya, benar-benar sih. Berarti tadi Ini juga sebenarnya. iya sih bang. Berarti berawal dari ke-trigger dari itu ya bang, dari Bahana meliput tentang lingkungan, tiba-tiba sekarang mulai Walhi lewat ya. Wah,
Agak melenceng sih, cuma Keren sih. iya sih, cuma jalannya keren juga ya. Karena itu tadi sesuai jurusannya kan main di luar, jadi di luar terus ya. Waduh, memang sih. Tapi keren sih bang. Ya patut patut dicontoh juga kan teman-teman. Jadi walaupun kamu tuh kuliahnya di situ apa ambilnya apa, tapi sebenarnya ada loh passion kamu tersendiri di situ. Di tempat lain pasti ada ya nggak sih bang? Iya sih. Kalau yang berhubungan dengan konsen apa disiplin ilmu yang aku pelajari di FKIP ya masih terpakai karena kan pendidikan kan mendidik Iya pasti sih. siapapun peserta didik Benar-benar. maupun anak-anak orang dewasa itu juga peserta yang perlu kita kasih edukasi kan. Benar-benar bang. Konsennya Masih lebih balance lah. ya isunya lebih khusus ya isu lingkungan isu yang lain-lainnya bukan isu mengajar kayak di sekolah. Ya. Iya sih. Oh, wis, keren. Berarti tadi udah memilih nih, akhirnya memilih Walhi. Jadi bapak kalau boleh tahu abang udah berapa lama di Walhi bang? Kalau di Walhinya sekitar 2 tahunan ya. Oh, Tapi udah kalau tahun. ikut terlibat jadi kayak apa ya relawannya itu udah lebih dari 5 tahun lah. Ada sih. Waduh, wis. Dari rentang waktu yang seperti itu bang, dan selama itu juga mulai dari relawan, volunteer, sekarang jadi di advokasinya. Hal-hal apa sih yang abang udah lakuin di Walhi ini? Ya, gak di Walhi deh. Abang sendiri juga apa yang udah dilakuin? Kalau yang dilakukan ya kalau dalam hal isu lingkungan paling apa yang sering dilakukan itu adalah apa namanya itu kegiatan ini pendampingan ya. Kalau waktu sebelum pandemi itu memang kita lebih ke kampung-kampung ke masyarakat terus memberikan edukasi terkait tadi ya ketika ada kebijakan baru apakah mereka tahu terus ada izin baru di wilayah mereka terkait pembukaan lahan apakah mengganggu lahan-lahan kebun mereka yang sudah ada sebelumnya terus terus melihat data demografi ya. Oh iya betul. Seberapa potensi sosialnya gimana terus ekonomi bagaimana pendidikan mereka tuh bagaimana karena pendidikannya yang mereka kemampuan menerima kan berkomunikasi berpikir nah kita harus cek juga dipetakan misalnya di desa itu gitu. Nah itu kalau di perkotaan kita lebih ke menggalang apa namanya itu partisipasi publik ya khususnya kayak kalau isu sampah tuh melihat siapa yang dekat dengan isu tersebut gitu kayak plastik ya berarti kayak anak-anak muda aja nongkrong di kafe kan ada botol apa minuman gitu kan Iya sih betul. dengan pipet gitu kan pakai apa kantong kresek gitu ibu-ibu di pasar gitu kan nah kita melihatnya apa kedekatannya siapa yang dekat dengan isu tersebut nah kita coba masuk ke mereka gitu kan terus lihat siapa yang selain lembaga lingkungan dan Walhi siapa yang juga concern terhadap isu tersebut nah kita juga melihat nah salah satunya ketemu teman-teman MTL waktu itu ya terus Iya sih bang. oh, ternyata sama sih pemikirannya terhadap isu ini mereka juga aware dan mau berpartisipasi nah kita ngajak ternyata mereka mau dan kita yuk sama-sama kita pikirkan bagaimana yang terbaik untuk kota kita khususnya Pekanbaru kan dalam hal isu sampah. Iya sih bang ya. Apalagi masalah plastik ini sangat mendunia lah. Bukan di Pekanbaru aja gitu kan bang. Sangat mendunia. Dan menurut abang nih sejauh kegiatan yang sudah abang lakukan, apa aja sih gitu tantangan yang sudah abang lewati selama kegiatan itu? Kalau tantangan itu mengumpulkan kepercayaan publik ya, karena itu juga tidak perlu waktu karena tidak mudah ya. Kita harus mulai dari awal dari dasar dulu ngasih tahu ternyata isu ini penting gitu kan. Yes, bang. Saya juga ngasih taunya warga Pekanbaru itu 1,2 juta gitu kan.